Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kita masih membahas ini nakal yang positif ya. nasional dan radikal di sini. Tapi kita balik lagi bahwa ini tadi terakhir kita mengatakan bahwa ini kan sebenarnya mereka mungkin kalau ditanya tahu nggak sih Pancasila, tahu gitu. Undang-undang tahu, tapi bagaimana mengimplementasikannya atau mungkin lebih kepada apatis akhirnya kalau dikatakan dengan Mbak Olga, ya aku nggak mau bantu lah, itu bukan urusanku juga, mungkin seperti itu. Betul. Itu kan memang yang terjadi sebenarnya Mbak Yohana bila Anda melihat, atau Kak Yohana bila Anda melihat situasi yang sebenarnya terjadi saat ini seperti itu. Betul. Dan balik lagi kalau kita berbicara zamannya sekarang gitu kan, memang sudah banyak hal yang mempengaruhi. Kalau zamannya saya kali ya, TV cuma satu, TVRI. Dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Terus ya ada Pancasilanya di sana. Ditutup dengan lagu syukur. Terus sebut yang banyak. Bahtiar juga dalam hal itu sama nih kayaknya angkatannya. Tapi sekarang 24 jam bisa pilih apapun. Pertanyaan saya, berapa banyak yang menyiarkan lagu Indonesia Raya? Ya, itu yang paling sederhana. Ya, di lain hal kita beda daerah, beda culture. Mungkin kalau saya kembali ke lapangan di daerah-daerah, Indonesia Raya masih sangat kuat. Tetapi concernnya bukan hanya dari situ saja. Misalnya masuk era digital yang mereka belum siap. Nah, kalau kita punya karakter yang kuat, gitu ya, tadi kita bilang gitu kan, di nakal itu ada 4: positif, peduli, pengorbanan, dan kebersamaan. Bermulai dari hal sesuatu yang positif. Ya, apapun itu. Kalau kita mau melakukan dengan positif, hasilnya positif. Begitu kita positif, maka kita akan menjadi peduli. Ya, next step-nya kan peduli. Yang kalau tadi dikatakan itu kan proses sudah hilang atau lunturnya kepedulian. Contoh yang paling sederhana mungkin cium tangan deh gitu loh. Itu bukan suatu ajaran agama ya, tetapi itu kan dulu culture kita yang muda terhadap yang tua. Sekarang mungkin sedikit sekali di kota besar yang melakukan kegiatan itu. Yang namanya kota besar, perkembangan gitu ya, era digital itu kan kita nggak bisa pungkiri. Tapi mungkin nggak kita perpadukan gitu antara ajaran informal dari nasionalisme ini dengan era digital supaya lebih masuk, mungkin bisa nggak itu dipadukan? Ya, saya gini, kita sih sebagai orang pemerintah ya bangga aja sih, bangga lihat ada orang-orang, teman-teman dari nakal, terus Bentang Merah Putih dan Mbak Hana dan yang lain itu, mereka itu yang gelisah justru masyarakat. Kalau pemerintah gelisah itu biasa, tapi justru gelisah dari masyarakat, bahwa sekarang tumbuh kesadaran baru betapa pentingnya yang namanya nilai bersama itu, yang menjadi ciri pembeda kita antara manusia yang hidup di negara ini dengan manusia yang hidup di tempat lain. Dihadapkan pada benturan-benturan ideologi baru yang kita terima dengan adanya teknologi dan pengetahuan, hedonisme, individualisme. Nah, ini kan menabrak nih sistem sosial kita ini. Nah, maka kawan-kawan ini gelisah benar dengan hal seperti itu. Ya, ayo gimana caranya coba menumbuhkan ini. Nah, mereka ini lalu mengorganisir diri, membuat aktivitas. Nah, tugas kami sebagai pemerintah, Kemendagri, Pak Menteri mendorong, ayo didukung nih. Dukungannya dalam bentuk apa aja sih Pak? Ya apa aja kebutuhannya pasti kami dukung. Termasuk kegiatan hari ini kami hadir mendukung mereka, memberi support bahwa di kegiatan mereka pasti kami hadir. Pasti kami hadir dan membantu mengorganisir apa yang dibutuhkan. Karena ini harus jadi gerakan nasional. Kami pikir ini harus jadi gerakan nasional yang besar gitu. Nah, langkah awal sudah ada gitu. Nah, termasuk Berita Satu harus dukung besok. Pasti dong, sudah pasti. Ini kalau tadi ya, Lipo Group. Jadi kita mendukung nasionalisme tentu harus ada di dalam setiap jiwa seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena bagaimana caranya kita tetap harus mencintai Indonesia, itu harus ada. Nah, tapi tadi balik lagi, mencintai itu kan kalau kita dulu mungkin modelnya dipaksakan harus hafal Pancasila tiap pagi atau setiap upacara Pancasila dilafalkan, Undang-Undang Dasar dibacakan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, berkibar seperti itu. Tapi itu mungkin sekarang kita lihat di sedikit ya. Nah, cara pemaksaan yang dulu dilakukan, ini mungkin harus ada sedikit perubahan. Mungkin ini yang mungkin yang dilihat oleh Mbak Yohana dan teman-teman begitu. Tadi yang mungkin dikatakan oleh Julita, akankah ada perpaduan juga antara tadi teknologi dan mungkin ada sedikit harus ada unsur pemaksaan juga nih kayaknya. Nempel dikit gitu.
Kalau perpaduan sudah kita lakukan ini tahun yang ketiga sebetulnya. Jadi kami melakukan itu dengan katakan dengan video-video sederhana singkat gitu ya. Bagaimana kita sudah bekerja sama misalnya dengan LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Bagi mereka tokoh-tokoh pejuang yang memang hadir saat itu dan membela kita sampai kita bisa ada hari ini gitu kan. Mereka bercerita. Nah, tapi memang tadi bilang ada gap yang begitu jauh. Gaya bahasanya beda. Nah, kami yang menjembataninya itu dengan video, dengan talk show, dengan kegiatan bermain yang menyenangkan, tapi pada akhirnya mereka ngerti, oh ini ternyata maksudnya ke sini ya. Dan juga dengan pengalaman-pengalaman hidup, karena kekayaan makna hidup yang ada dari teman-teman baik influencers maupun dari kepemerintahan, juga dari Legiun Veteran Republik Indonesia dan kementerian yang lain, itu juga menjadi makna kehidupan yang mereka bisa cerna dan dapatkan. Nah, kami ini sebetulnya jembatannya saja lah. Nah, kenapa bentang merah putih? Karena kami berharap merah putih itu kan sesuatu yang agung sekali buat saya pribadi dan saya juga yakin buat rakyat Indonesia. Kita pengen membentangkan merah putih itu tidak hanya di Indonesia, tapi bagaimana bentang merah putih itu juga bisa mengcover dunia pada akhirnya. Karena saya boleh menyampaikan pesan, Indonesia berkata baik, Indonesia bersikap baik. Pada saat itu sudah mulai kedengaran, maka orang akan melihat dari luar, ini loh Indonesia yang sesungguhnya yang kita kenal dengan budaya ramah tamahnya. Iya, oke. Kak Olga, jadi strateginya apa nih? Gimana pun kan Kak Olga tetap lebih dewasa ya dibandingkan anak-anak sekarang. Ketahuan tadi menyebutkan era Orde Baru. Jadi strateginya apa supaya anak-anak itu kayak mau tahu gitu loh dengan segala macam tantangan sekarang? Ya, memang problemnya adalah bagaimana kita harus selalu update dan mengetahui apa sih yang membuat mereka tertarik gitu. Karena kekhawatiran saya adalah kalau ngafalin Pancasila, aduh gampang lah, come on, ngafalin cuma 5 sila, masa nggak hafal gitu kan? Hafal gampang banget. Tapi paham nggak sih gitu pada saat kita sampai pada persoalan hidup gitu, paham nggak besar atau kecil persoalan itu, kita paham nggak, atau kemudian lebih besar lagi persoalan bernegara misalnya pada saat misalnya pemilihan sesuatu gitu, kita paham nggak sih jadi bernegara itu seperti apa, demokrasi itu paham juga nggak bahwa itu kita juga harus memikirkan hak-hak minoritas misalnya begitu. Nah itu yang harus ditanamkan gitu. Jadi bukannya anak-anak sekarang udah mulai tahu ya, oh ini lagi pilpres nih, oh ada perang pilpres nih di Twitter gitu. Atau cuma tahu aja. Cuma tahu aja. Peduli, tapi kemudian gitu. Sikap kamu apa gitu? Apa yang harus kamu sikapi? Kemudian melihat perang ini suatu hal yang baik atau tidak misalnya begitu. Kita sekarang memiliki posisi yang jauh lebih sulit gitu. Kalau dulu media itu seperti disampaikan oleh Kak Yohana itu ada satu TV yang bisa dikontrol gitu. Sekarang ada yang namanya YouTube, ada internet di mana semua orang bisa posting apa saja gitu. Hal yang baik sampai yang terburuk, sampai yang nggak masuk akal sama sekali gitu. Itu masih posting. Dan semua orang tuh bisa mencerna gitu. Kalau mereka nggak punya basic yang kuat, pemahaman yang kuat, itu semua bisa ditelan loh. Anak itu bisa hidup dalam suatu ketakutan, anak itu bisa hidup menjadi sangat apatis. Dengan berita bohong juga. Atau dia terjerumus entah kemana gitu. Betul. Kan kasihan gitu. Bahkan banyak riset mengatakan yang tersesat makin jauh tuh anak pinter loh. Karena analisisnya akhirnya banyak dan mereka akhirnya kebingungan sendiri dengan apa yang menjadi. Bisa jadi mereka betul. mungkin knowledge-nya tinggi, pengetahuannya banyak, penguasaan teknologinya bagus, tapi karakter kepribadiannya itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar cerita atau dogma yang beliau Kakak Olga tadi sampaikan gitu. Tapi bagaimana dia bisa menjadi alat filter sebenarnya. Jadi dengan memahami mereka mengetahui mana yang pantas, tidak pantas, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan itu kan tidak semua dituliskan dalam hukum. Tapi itu kan nilai yang melekat pada diri manusia yang hidup di wilayah ini gitu. Yang membedakannya kita dengan bangsa lain. Dan ini harus benar-benar ditanamkan pada saat dia besar nanti, dia jadi pengusaha. Dia kalau dia memahami betul ketuhanan yang Maha Esa, dia akan memelihara lingkungan karena itu ciptaan Tuhan misalnya. Jadi dia pokoknya apapun itu nanti disangkutin juga dengan pedoman-pedoman yang memang tadi ya jadi filter ya. Tapi kita akan membahas yang lebih lanjut lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.